Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai konstanta dan variabel. Konstanta adalah simbol kuantitatif yang angkanya tidak bervariasi. Ada konstanta yang sifatnya universal, artinya dia mewakili simbol yang berlaku umum pada semua kasus di semua tempat. Misalnya dalam bidang matematika itu ada konstanta V yang harganya adalah 3,141592654. Lalu ada pula simbol E yang dalam matematika merupakan suatu konstanta dengan fungsi eksponensial dan dinyatakan sebagai E pangkat X. Lalu di luar bidang matematika pun banyak kita jumpai konstanta, misalnya jumlah jari manusia pada sebelah tangan yang normalnya selalu sama dengan 5. Kemudian jarak keliling bumi pada garis khatulistiwa juga merupakan suatu konstanta. Di samping itu, ada juga konstanta yang berlaku secara terbatas atau bisa kita gunakan dalam kondisi tertentu saja. Dalam ilmu statistika misalnya, simbol N itu adalah suatu konstanta yang berlaku pada suatu distribusi data tertentu atau pada suatu kelompok sampel tertentu saja. Nah, kemudian dalam statistika nih, suatu konstanta punya harga rata-rata yang sama dengan harga konstanta itu sendiri dan memiliki varians yang sama dengan 0. Kenapa? Namanya juga konstanta. Nilainya tetap stabil, maka kalau dia dijumlahkan dengan berapa kali pun rata-ratanya tetap sama dan tidak punya varians. Oleh karena itu, kita tidak dapat menyatakan hubungan atau menyatakan perbedaan statistik antara suatu konstanta dengan konstanta lainnya. Selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah simbol yang nilainya bisa bervariasi, yaitu angkanya bisa berbeda-beda dari satu subjek ke subjek yang lain atau dari satu objek ke objek yang lain. Variasi angka termaksud tidak hanya dalam arti variasi kuantitatif, tapi juga bisa mengandung arti variasi kualitatif. Misalnya nih, jenis kelamin itu kan variabel karena secara kualitatif dia dapat bervariasi sehingga laki-laki atau wanita. Sedangkan secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan kode, misalnya laki-laki kita kode 1 dan wanita dengan kode 2. Jadi bisa berupa atau bermakna kualitatif, bisa bermakna kuantitatif. Kemudian misalnya dalam disiplin psikologi khususnya dan pada ilmu-ilmu sosial pada umumnya, simbol variabel biasanya merepresentasikan atribut-atribut psikologis seperti kemampuan kognitif ataupun berbagai karakter kepribadian manusia yang sedang dijadikan objek suatu penelitian. Dalam statistik nih, suatu variabel yang dinyatakan secara kuantitatif punya harga rata-rata sebesar mu dan varian sebesar tau kuadrat. Dengan adanya kedua besaran tersebut, maka kita dapat berhipotesis mengenai perbedaan dan mengenai hubungan di antara variabel-variabel yang punya varians tau kuadrat tidak sama dengan 0. Representasi simbolik. Nah, dalam ilmu statistika kita tuh kenalkan istilah statistik dan istilah parameter yang kita kenakan pada variabel yang sedang kita amati. Nah, statistik itu adalah besaran-besaran kuantitatif yang berlaku bagi suatu sampel, sedangkan parameter itu adalah besaran kuantitatif bagi variabel yang sama yang berlaku bagi populasinya. Jadi dengan kata lain, statistik itu mewakili sampel dan parameter itu mewakili populasi. Estimasi dalam ilmu statistik adalah estimasi terhadap parameter populasi yang didasarkan pada harga statistik yang bersangkutan. Nah, untuk membedakan apakah suatu komputasi itu kita lakukan terhadap populasi atau terhadap data sampel, maka kita gunakan simbol-simbol yang khusus bagi masing-masing statistik dan parameternya.
Simbol-simbol statistik dan parameter ini disajikan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu yang berlaku secara universal. Jadi misalnya kalian ke belahan dunia manapun, representasi simbolik ini berlaku secara universal. Bagi besaran-besaran parameter itu pada umumnya kita gunakan simbol huruf-huruf Yunani, sedangkan untuk besaran statistik biasanya kita pakai huruf Latin. Berikut ini di tabel itu adalah contoh simbol-simbol yang paling populer yang kita gunakan dalam mata kuliah psikometri kita ini ya. Yang pertama misalnya besaran rata-rata. Untuk populasi kita beri lambang mu dan pada sampel kita beri X bar. Lalu untuk varians itu tau kuadrat pada populasi dan S kuadrat pada sampel dan seterusnya sampai ke error pengukuran. Untuk populasi diberi lambang epsilon dan pada sampel diberi simbol huruf E besar. Simbol-simbol yang sudah ditetapkan itu berlaku pula pada bidang pengukuran. Jadi di sisi lain, variabel-variabel pengukuran biasanya juga dilambangkan oleh huruf yang masih bebas dipilih. Misalnya, yang paling umum kita pakai itu kan disimbolkan dengan huruf X dan huruf Y. Nah, apabila variabel yang harus kita beri simbol itu memerlukan lebih dari satu X atau satu Y, biasanya kita beri tambahan simbol atau angka untuk membedakan variabel yang satu dan variabel yang lain. Makanya kadang-kadang kita akan menjumpai ada simbol X1, X2, Y1, Y2 dan sejenisnya. Nah, selanjutnya penulisan statistik dan parameter variabel akan mengikuti nama dan simbol variabelnya. Misalnya nanti jadi ada mu X, ada RXY dan seterusnya. Aljabar sumasi. Nah, hukum komputasi di statistik dan dalam teori pengukuran itu mengikuti tata cara aritmatika yang mencakup aturan-aturan penjumlahan dan perkalian. Tapi pada penyajiannya itu dimudahkan dengan penggunaan simbol-simbol operasi aljabar. Misalnya nih dalam hal ini pengurangan itu kan adalah penjumlahan dengan bilangan negatif. Sedangkan pembagian bisa kita bilang sebagai perkalian dengan bilangan pecahan. Jadi sebetulnya simbol utama yang digunakan adalah penjumlahan dan perkalian. Sumasi atau penjumlahan dalam statistika itu kita simbolkan oleh huruf sigma. Semua nilai variabel yang mengikuti tanda itu berarti harus kita jumlahkan. Simbol sumasi yang paling sederhana adalah penjumlahan skor pada satu variabel dari n subjek. Jadi semua nilai variabel yang mengikuti tanda sigmanya harus kita jumlahkan. Misalnya sigma I sama dengan 1 sampai ke n x1 xi sama dengan x1 plus x2 plus sampai ke xn. Nah, kadang-kadang suatu penjumlahan mengambil bentuk yang tidak sederhana dan menyertakan skor pada lebih dari satu variabel sebagai contoh. Misalnya, sigma I sama dengan 1 sampai ke N dengan xi ditambah yi kuadrat dikurang 1. Sehingga misalnya kalau x1-nya 2, y1-nya 2, x2-nya negatif 4, dan Y2-nya sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, Y3 sama dengan 0, maka nanti kita masukkan nilai X1 ke dalam X1 plus Y1 kuadrat dikurang 1, dan seterusnya. Nah, seringkali pula suatu penjumlahan itu melibatkan tidak saja skor dari individu-individu yang berbeda, tapi juga dari item-item atau pengukuran-pengukuran yang berbeda, sehingga nanti simbol sumasinya kita akan nyatakan dalam bentuk sigma I sama dengan 1 sampai ke N, sigma J sama dengan 1 sampai ke K, X, I, J. Jadi nanti akan ada yang menempel pada I dan variabel satunya itu menempel pada J.
yang berarti bahwa variabel X yang harus dijumlahkan itu adalah skor individu pertama sampai individu ke N pada pengukuran pertama sampai pengukuran ke K yang sama juga. Maksudnya jadi kalau kita mau jabarkan gitu ya, jadi X11 tambah X21 tambah X31 dan seterusnya sampai Xn kali K. Nah, supaya kita menyederhanakan perhitungan dan memungkinkan perumusan formula lainnya, kita mengenal 3 aturan yang ada di dalam aljabar sumasi. Nah, fungsinya aturan ini adalah untuk menyederhanakan perhitungan dan memungkinkan penyusunan formula yang lain. Di mana aturan pertama, sigma C itu sama dengan N dikali C. Lalu aturan kedua, sigma CXI sama dengan C dikali sigma XI. Dan aturan ketiga, sigma XI plus YI sama dengan sigma XI ditambah sigma YI. Di mana C-nya adalah konstanta, sedangkan X dan Y-nya adalah variabel. Nilai aljabar ekspektasi. Nah, kalau kita berangkat dari teori probabilitas yang menjadi dasar ilmu statistik, kita kenal konsep mengenai nilai ekspektasi atau nilai harapan dan aturan-aturan operasinya. Nilai harapan itu semacam nilai rata-rata dari suatu distribusi skor. Untuk variabel diskrit X, nilai harapannya kita rumuskan sebagai epsilon X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI P, di mana X-nya sama dengan XI. Jadi di mana XI adalah nilai X yang ke I dan probabilitas dari X sama dengan XI adalah probabilitas X untuk berharga XI. Kemudian pada rumusan ini kemudian juga ada nilai harapan dari hasil kali antara dua variabel diskrit, di mana kita rumuskan epsilon XY itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI YI dikali P, X sama dengan XI dan Y sama dengan YI. Sebagaimana pada aljabar sumasi, nah untuk aljabar ekspektasi juga dikenal beberapa aturan manipulasi. Aturan yang pertama, nilai epsilon C itu sama dengan nilai C. Aturan kedua, nilai epsilon CX adalah nilai C dikali epsilon X. Aturan yang ketiga, nilai epsilon X plus Y sama dengan nilai epsilon X ditambah nilai epsilon Y. Lalu untuk aturan yang keempat, bila variabel-variabel X dan Y-nya bersifat independen satu sama lain, maka berlaku epsilon X dikali Y sama dengan epsilon X dikali epsilon Y. Lebih lanjut, kita kenal pula batasan-batasan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam aljabar ekspektasi. Batasan atau hubungan yang pertama adalah di mana mu X sama dengan epsilon X. Nilai mu X adalah min populasi X atau nilai harapan dari X. Batasan yang kedua, tau X kuadrat sama dengan epsilon X dikurang mu X dipangkatkan 2. Atau tau X kuadrat sama dengan epsilon X kuadrat dikurang mu X kuadrat, di mana tau X kuadrat itu adalah varians dari populasi X. Batasan yang ketiga, tau XY sama dengan epsilon X dikurang mu X dikali Y dikurang mu X, atau tau XY sama dengan epsilon XY dikurang mu X dikali mu Y, di mana tau XY itu adalah covariance dari populasi X dan Y. Apabila X dan Y independen, maka tau XY itu nilainya adalah 0. Batasan dan hubungan yang keempat adalah rho XY sama dengan tau XY dibagi tau X dikali tau Y, di mana rho XY adalah koefisien korelasi populasi antara X dan Y.
Batasan yang kelima adalah tau X plus Y dikuadratkan sama dengan tau X kuadrat ditambah tau Y kuadrat ditambah 2 tau XY. Batasan yang keenam, X sama dengan 1/N dikali sigma XI, di mana X adalah min sampel untuk skor X. Dan batasan yang terakhir adalah SX kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X yang dipangkatkan 2 dibagi N dikurang 1, di mana SX kuadrat adalah varian sampel untuk skor X. Jadi, itu adalah 7 batasan dan hubungan yang berlaku dalam aljabar ekspektasi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan mengenai konstanta dan variabel kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.